Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bapak. Pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik kelas 4. Materi pembelajaran hari ini adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang patut kami sembah, melalui Yesus Putramu, Engkau mewartakan Injil Kerajaan Allah. Terangilah hati, budi dan pikiran kami, agar semakin mengenal kehendak-Mu melalui perumpamaan Yesus yang diwartakan kepada kami hari ini. Ya Allah, tuntunlah kami di dalam pelajaran ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, tujuan pembelajaran hari ini adalah semakin mampu memahami makna perumpamaan Yesus sebagai perwujudan karya keselamatan Allah. Nah, anak-anak, Bapak ingin tanya, apakah kerajaan itu? Nah, kira-kira apa sih kerajaan itu? Mungkin kalian sudah pernah belajar tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat bersama anak-anak. Kerajaan Demak, ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Singosari, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Kutai. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu ya semua kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang Bapak sebutkan ini. Ada kerajaan Demak, ada kerajaan Sriwijaya, ada Singosari, Majapahit, dan Kutai. Dan masih banyak lagi mungkin yang anak-anak tahu. Nah, anak-anak, kerajaan. Nah, tadi sudah Bapak sebutkan ada beberapa kerajaan yang ada di Indonesia ini. Nah, kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja. Nah, kemudian kerajaan itu tentunya memiliki rakyat, memiliki wilayah tertentu atau kekuasaan, memiliki suatu pemerintahan. Nah, itulah yang disebut dengan kerajaan. Maka seperti halnya kerajaan Demak, kerajaan Majapahit, pasti itu dipimpin oleh seorang raja, memiliki rakyat, memiliki wilayah tertentu, memiliki suatu pemerintah. Nah, itu kerajaan. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, Yesus datang ke dunia itu untuk mewartakan kerajaan. Nah, kerajaan yang diwartakan oleh Yesus itu berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang Bapak sebutkan tadi. Misalnya kerajaan Demak, Singosari, Majapahit, Kutai, Sriwijaya. Itu berbeda ya. Yesus mewartakan kerajaannya itu berbeda, bukan seperti yang Bapak sebutkan tadi. Melainkan yang Yesus wartakan itu adalah kerajaan Allah. Nah, yaitu perbedaannya. Kalau tadi itu kerajaan-kerajaan duniawi, nah, yang diwartakan Yesus itu adalah kerajaan Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, kira-kira apa sih itu kerajaan Allah? Apa itu kerajaan Allah? Nah, kerajaan Allah itu adalah kerajaan cinta damai, kerajaan cinta kasih, kerajaan sukacita, kerajaan sejahtera, kerajaan penuh keadilan. Nah, itulah yang disebut dengan kerajaan Allah. Maka Allah lah yang merajai kerajaan Allah tersebut. Nah, contoh halnya seperti yang ada di gambar ini ya anak-anak. Inilah yang disebut dengan kerajaan Allah. Kerajaan penuh cinta damai, cinta kasih, sukacita, sejahtera, penuh keadilan. Nah, itulah kerajaan Allah. Maka ketika Yesus mengajarkan kerajaan Allah, yang menjadi pendengarnya siapa? Yang menjadi pendengarnya itu adalah orang-orang sederhana. Mereka itu adalah para nelayan, orang miskin, penggembala kambing atau domba, pemungut cukai, dan orang sakit kusta. Merekalah yang menjadi pendengar setia Yesus. Nah, maka supaya pengajaran Yesus itu mudah untuk dipahami,
oleh mereka yang mendengarkannya, Yesus itu menggunakan perumpamaan. Yesus mengajarkan kerajaan Allah itu dengan perumpamaan. Nah, misalnya perumpamaan tentang penabur. Nah, yang dimaksud sebagai penabur itu adalah Yesus sendiri yang mewartakan Injil kerajaan Allah kepada semua orang, kepada kita ya anak-anak. Kemudian sedangkan yang dimaksud dengan benih, nah yang ditaburkan ini ya, benihnya ini itu yaitu sabda Allah. Nah, sabda Allah itulah yang berisi nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu damai, kerendahan hati, sikap lemah lembut, penuh kasih, pengampunan, dan persaudaraan. Nah, itu ya anak-anak tentang perumpamaan penabur. Nah, benih yang ditaburkan jatuh di berbagai tempat, yaitu di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di semak-semak duri, dan tanah yang baik atau tanah yang subur. Nah, ada lagi anak-anak perumpamaan tentang ilalang dan gandum. Nah, seperti halnya di gambar ini ya, ilalang dan gandum ini. Perumpamaan ini menggambarkan dalam kerajaan Allah yang baik akan dipisahkan dari yang tidak baik. Nah, ilalang itu yang tidak baik. Nah, jadi lalang ini adalah hal yang tidak baik, sedangkan gandum ini adalah yang baik. Ini nanti akan dipisahkan. Nah, kemudian yang ketiga, perumpamaan tentang harta yang terpendam. Nah, kita lihat. Nah, kerajaan Allah merupakan hal yang utama sehingga kita harus memperjuangkan secara penuh, bahkan rela meninggalkan hal-hal lain demi kerajaan Allah. Nah, supaya kerajaan Allah ini dapat terwujud dalam hidup kita harus meninggalkan hal-hal yang lain itu demi kerajaan Allah. Nah, mengapa sih Yesus menggunakan perumpamaan? Nah, ini ya, perumpamaan yang dipakai oleh Yesus dalam mengajar para pendengarnya dan pengikutnya, yaitu apa? Supaya kerajaan Allah dapat mudah dipahami oleh para pendengar dan pengikutnya. Jadi supaya orang-orang yang mendengar itu memahaminya, maka digunakan perumpamaan ini. Nah, baik anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, jadi itu ya, kita sebagai murid-murid Allah, kita harus memperjuangkan hidup kita supaya lebih baik lagi. Maka anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perumpamaan tentang kerajaan Allah yang telah Engkau wartakan kepada kami. Bukalah hati kami agar dapat mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih. Kalian sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.